Media sosial sosok seorang anak yang menangis karena ayahnya meninggal dunia akibat main hakim sendiri, dan ini terjadi di daerah Bali. Dan peristiwa ini memunculkan fakta-fakta mengapa seorang pria berinisial KD tewas saat terpergok mencuri ayam aduan di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, dan ini menyita perhatian publik. Mirisnya, pria asal Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini meregang nyawa meninggalkan 3 anak. 2 diantaranya masih pelajar dan membutuhkan pendampingan sang ayah. Pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat juga memberikan respon atas kejadian ini. Dan dari penjelasan Kasih Humas Polres Tabanan, terduga pelaku diketahui warga saat diduga melakukan pencurian seekor ayam milik warga setempat. Selain mengeroyok terduga pelaku yang hingga tewas, warga juga membakar sepeda motor yang digunakan oleh KD. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian yang dilakukan oleh KD memicu kemarahan warga karena cukup sering terjadi. Warga juga mengeluhkan kasus kehilangan ternak ayam di wilayah tersebut, sehingga situasi saat itu saling memanas. Masa kemudian mengeroyok terduga, dan polisi atau Polsek Baturiti baru tiba di lokasi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini korban, maksud kami, saat ini terduga meninggalkan istri dan 3 anak. Tangis si bungsu menjadi viral di media sosial. Bagaimanakah kondisi psikologis yang juga harus diperhatikan ketika ada aksi main hakim sendiri? Kami akan bahas bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPDSKJI, Dr. Lahargo Kembaren. Wawancara Pro 3. Selamat pagi, Dr. Lahargo. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Saya panggilnya apa nih? Dokter Argo boleh? Biar lebih Dokter gampang. Argo ya. Ini bukan yang ditarik di taksi begitu ya? Bisa juga. Dokter Argo, ini kan cukup viral ya tangisan anak ini. Kia tidak bermaksud meromantising begitu ya hal yang terjadi. Tapi apa sih sebenarnya dampak psikologis secara secara keilmuan jika melihat anak yang menangis kemudian viral dan itu melihat jenazah ayahnya dibawa yang ia tahu bahwa adalah korban dari tetangga-tetangganya. Mungkin paling gampangnya dibilang begitu. Iya, seorang anak yang menangis itu adalah merupakan ekspresi emosinya yang sangat berat gitu ya. Dan kalau dilihat dari kasusnya, dia menangis karena menyaksikan kematian ayahnya dan juga mungkin pengeroyokan. Ada begitu banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga pengalaman yang seperti ini akan berpotensi menjadi suatu peristiwa yang traumatis, punya menyebabkan luka psikologis bagi anak ini. Nah, kalau dari sisi psikologis, beberapa hal yang bisa terjadi pada si anak, pertama jelas trauma kehilangan. Anak bukan cuma kehilangan figur ayahnya, tetapi kehilangan yang terjadi secara mendadak, ada penuh dengan kekerasan, menjadi sorotan publik, itu menjadi double burden bagi anak ini. Proses berdukanya menjadi lebih berat dibandingkan dengan kehilangan yang terjadi secara alamiah begitu ya, Mbak. Nah, kemudian anak juga tentunya akan mengalami suatu kondisi insekuritas, yaitu merasa tidak aman terhadap dunianya. Nah, kalau dikatakan tadi ini anak masih usia sekolah dasar ya kalau nggak salah ya, ini dia masih membangun rasa percaya terhadap lingkungan, situasi, keadaan, dan dunia di sekitarnya. Nah, peristiwa yang seperti ini akan membuat dunia itu menjadi seperti berbahaya buat dia. Orang dewasa nggak bisa melindungi, dan kehilangan itu bisa terjadi kapan aja. Dan yang berikutnya juga kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Ini adalah suatu kondisi psikologis yang didahului dengan peristiwa traumatis, yaitu situasi keadaan kehilangan yang dia alami. Biasanya gejala-gejala yang dapat muncul kayak mimpi buruk, gampang terkejut gitu ya, menghindari hal-hal yang mengingatkan dia akan peristiwa itu, sulit tidur, gampang menangis, dan gejala-gejala ini tentu akan mengganggu fungsi
produktivitas dan relasi dia. Dan yang terakhir mungkin Mbak adalah stigma sosial ya. Ya. Karena peristiwa yang terjadi memberikan stigma dan ini bisa melekat sepanjang kehidupannya. Oke, Barista. apa yang harus dilakukan Dokter Argo ketika hal ini terjadi di depan mata? Tentunya terduga ini juga pelakunya adalah mungkin orang-orang yang anaknya juga kenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia masih melewati kehidupan sosial di wilayah tersebut begitu. Pendampingan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan atau pesan-pesan seperti apa yang harus kemudian menjadi semacam pengingat bagi kita semua begitu ketika kita berusaha main hakim sendiri atau melabrak orang di depan ada keluarganya, ada anaknya. Ini kan juga sering terjadi ya di kehidupan sosial seperti sekarang. Iya, benar sekali. Jadi anak ini jelas mengalami suatu peristiwa traumatis yang berpotensi menyebabkan luka psikologis. Sehingga setuju dengan yang Mbak Lisa tadi sampaikan, pendampingan psikologis itu perlu dilakukan bagi anak ini. Yang pertama, kita perlu memastikan anak ini berada di lingkungan yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan kasih dan perhatian. Itu tentunya akan menjadi suatu basic. Tugas siapa kalau seperti ini? Karena kan sosok ibu saat ini sudah menjadi ibu tunggal, Dokter Argo. Yang pertama pasti adalah keluarga terdekat. Yang kedua adalah lingkungan sekitar, tetangga. Dan juga yang terpenting adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa anak ini bisa terlindungi. Nah, misalnya dengan tidak membicarakan hal yang sama berulang-ulang, tidak memberikan stigma dan juga label negatif. Dan ke depannya yang juga penting adalah kita ingin memastikan gitu ya bahwa jangan lagi ada anak-anak yang terpapar dengan peristiwa kekerasan yang akan menyakitkan kondisi psikologisnya seperti ini. Mungkin harga sebuah ayam kalau memang itu dugaannya dia maling ayam gitu ya, tidak akan sepadan dengan luka psikologis yang akan dibawa oleh anak ini sepanjang kehidupannya dengan mengalami dan terpaparnya dia dengan peristiwa traumatis ini. Dan kita juga tentunya perlu melakukan pendampingan psikologis bagi anak ini. Bila dibutuhkan, tenaga profesional kesehatan jiwa itu akan mendampingi psikiater, psikolog, dokter umum terlatih, perawat jiwa, konselor. Semuanya punya kompetensi untuk membantu pemulihan kondisi psikologis dari anak ini. Dok, kalau dalam kasus-kasus seperti ini butuh waktu berapa lama sih untuk menyembuhkan psikotraumatis pada jiwa anak ini berarti usianya di bawah 10 tahun ya? Ya, jadi ada langkah-langkahnya biasanya Mbak. Yang pertama itu kita akan lakukan assessment secara lengkap terlebih dahulu. Status mental dari anak ini seperti apa. Baru akan dimulai strategi terapinya bila dibutuhkan. Kita akan pastikan rutinitas pola hidup sehatnya bisa berjalan dengan baik. Bila diperlukan, kita akan memberikan yang kita sebut psikoterapi. Bagaimana menguatkan mentalnya, mengerubah mindsetnya. Kalau memang sudah ada gangguan yang lebih berat, biasanya dibutuhkan juga psikofarmaka atau obat-obatan. Proses rehabilitasi akan kita berikan juga dan ini tentunya perlu dipantau, dievaluasi, dan dimonitor. Umumnya pada bulan pertama fase akut harusnya sudah teratasi. Sampai 6 bulan ke depan itu kita pastikan dulu kondisi stabilnya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pasien ini bisa recovery atau pulih dari kondisinya ketika tidak ada lagi gejala yang mengganggu dan dia kembali bisa berfungsi, berelasi, dan beraktivitas dengan baik. Barista. Oke, dengan Risti, Dokter Argo. Ya, Mbak Risti, sorry Mbak Risti. Gak apa-apa. Dokter, kalau kita lihat ya, di kasus-kasus seperti ini kan sering sekali kemudian menjadi viral dan kalau saya scroll-scroll di media sosial ada beberapa pihak yang kemudian juga datang mengunjungi rumah keluarga ini, kemudian memberikan buah tangan untuk anaknya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak setiap diberikan sesuatu ini kan tersenyum, tertawa, karena memang ada beberapa beredar di media sosial. Tapi apakah segampang itu menyembuhkan luka traumatis tadi? Atau bagaimana? Karena memberi hadiah ini kan tidak mengembalikan orang yang mungkin dianggap sebagai orang terdekatnya. Ya, benar sekali Mbak Risti. Jadi kondisi emosi dan mental anak ini tentu tidak akan bisa instan pulih. Tetapi saya sangat setuju, anak ini perlu diberikan suatu bentuk perhatian, kehangatan, menunjukkan bahwa dia nggak sendirian,
dia bukan orang yang dibuang dan diabaikan, bahwa peristiwa itu juga memicu empati dari orang lain. Itu menurut saya hal yang lumrah saja untuk dilakukan, dan memang hal itu dibutuhkan oleh anak ini. Tetapi memastikan pemulihan kondisi kesehatan mentalnya itu adalah hal yang lain. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan perlu dilakukan. Fungsi dan peran dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya akan menjadi sangat penting dalam proses perjalanan pemulihan ini, Mbak Risti. Oke, dalam proses ini juga bagaimana sih kita tahu bahwa sekarang ini kan jejak digital tuh cukup besar. Kadang-kadang ada peristiwa yang karena komentar-komentar netizen mungkin 5 atau 10 tahun lagi masih bisa terbaca. Seberapa juga kita pengguna media sosial ini harus bijak memberikan komentar kadang-kadang dan sebagainya begitu. Itu juga saya ingin tanyakan. Akan ada dampak psikologisnya juga? Setuju sekali. Jadi memang sharing sebelum saring sebelum sharing itu penting untuk kita lakukan ya, Mbak. Apakah ini sesuatu hal yang benar? Apakah ini sesuatu hal yang baik? Apakah ini sesuatu hal yang berguna? Nah, sebelum kita men-share sebuah berita atau memberikan komentar, hal-hal seperti itu tentunya perlu menjadi patokan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita sharing, tuliskan di media sosial itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Terutama bagi anak ini ya, yang tentunya akan berproses dengan proses ini, situasi ini, agar dia bisa pulih dan tetap menjadi anak yang ceria dan juga bisa berfungsi dan produktif ke depannya. Oke, mengingat bahwa kasus-kasus seperti ini masih mungkin terjadi di sekitar kita. Artinya hal-hal kecil lah, misalnya kita memarahi orang lain, ternyata di situ ada anggota keluarganya, terutama anak-anak di bawah umur begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap bisa artinya memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa kadang-kadang persoalan orang dewasa ini sulit dipahami oleh anak-anak nih. Ya, jadi yang terpenting memang kita sebagai orang tua perlu bijak ya ketika ada hal-hal masalah-masalah yang di luar kapasitas anak, tidak menunjukkan itu di depan anak. Tetapi yang kedua, setuju dengan Mbak Risti sampaikan, ya, tidak mungkin kita bisa menghindarkan anak-anak ini terus dari paparan hal yang demikian. Nah, disitulah peran orang tua tentunya memberikan pendampingan dan pengertian. Bahwa orang dewasa mungkin bisa bertengkar, kadang-kadang ada emosi yang meledak. Tetapi bagaimana solusi dan penyelesaiannya itu yang mereka juga perlu lihat. Sehingga ini menjadi suatu lesson learn ya, meskipun mereka masih kecil, tapi mereka belajar realitas dunia seperti ini. Bukan cuma fokus ke masalahnya, tapi bagaimana penyelesaiannya, coping skill dalam kemudian memberikan solusi dari setiap peristiwa, itu yang lebih penting mungkin untuk mereka dapatkan, Mbak. Oke, boleh memberikan pesan mungkin ke seluruh pendengar dan pemirsa yang mendengarkan perbincangan kita ini? Silakan, Dr. Argo. Iya, jadi peristiwa-peristiwa kriminal, situasi-situasi yang mungkin tidak diinginkan bisa saja hadir dan terjadi di setiap masa dan waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi dari situasi keadaan ini kita melihat bahwa ada seorang anak kecil yang punya potensi mengalami luka traumatis akibat peristiwa-peristiwa yang disaksikannya secara langsung. Marilah mulai dari sekarang kita peduli juga dengan kesehatan mental anak-anak, dengan tidak memberikan paparan-paparan, berita-berita, situasi-situasi yang berbahaya dan menakutkan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, marilah kita mendampingi anak-anak ini agar bisa bertumbuh dan bisa berkembang dengan baik. Sehingga Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia emas, bukan menjadi Indonesia cemas. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik anak. Terima kasih, salam sehat jiwa. Terima kasih dan salam sehat dan jiwa, karena penting ya mental health saat ini ya dokter ya. Betul sekali. Selamat bertugas kembali Dokter Argo. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Risti. Selamat pagi. Mari.